99% tetap meragukan bahwa itu adalah yang disebut ijazah asli. Kami akhirnya sama seperti salah satu tadi dipertunjukkan sebuah barang yang diklaim itu adalah ijazah asli, katanya ijazah analog dari orang yang namanya Jokowi. Saya harus berkata dengan terus terang, saya bukan hanya hobi komputer, saya adalah seorang tukang potret sejak zaman analog. Saya memotret sejak zaman film seluloid, dan saya bukan hanya bekerja di lapangan sebagai tukang foto. Saya adalah orang yang juga bekerja di kamar gelap. Jadi saya mengerti bagaimana komposisi kalau misalnya kita pakai mixer, kita pakai pengembang, film itu diposisi, kemudian dicetak, kemudian kesan film apa, dan untuk pas foto yang tertempel di barang yang disebut ijazah itu, saya dengan lantang dan tegas mengatakan saya sangat ragu bahwa itu usia sudah lebih dari 40 tahun. Terlalu tajam, terlalu baru barang itu sebagai sebuah foto yang dicetak dengan kertas foto di tahun 80-an. Karena kertas foto di tahun 80 itu ada usianya. Bahkan ijazah dokter sendiri yang usianya baru sekitar 20 tahunan kira-kira, 23 tahun. Itu pun sudah mulai bergurau. Itu masih sangat tegas dan jelas. Kemudian alhamdulillah kami tetap tidak boleh memegang, kami tidak boleh merasakan. Padahal dia bilang, saya sudah merasakan. Kami tidak boleh memegang, bahkan mengintip saja untuk melihat ketebalan kertasnya saja tidak boleh. Padahal itu penting sekali, apalagi memotret, karena kami nggak bisa. Tetap ada satu pertanyaan besar, karena dalam yang disebut sebagai ijazah ada sebuah goresan di sebelah kiri, ada sebuah garis yang itu menurut saya tidak lazim untuk sebuah ijazah. Itu mungkin hasil dari printing atau printing baru. Ya. Kemudian ada lagi sini yang kemudian kami bertanyakan adalah logo Universitas Gadjah Mada. Sepanjang yang saya tahu, warnanya meleset, tidak seperti warna logo yang bagus itu emas. Dan kalau sudah lebih dari 10 tahun atau 20 tahun, itu akan dalam bahasa Jawa istilahnya akan bleber. Ya, bleber itu apa? Kemudian pecah, mengembang. Karena tinta dulu tidak sebaik tinta sekarang. Ini tidak ada blebernya sama sekali. Jadi kayak di print dengan kualitas tinta baru yang kemudian itu clear, Pak. Kemudian boleh kalau dikatakan, tapi kan ada tipis, ada watermark. Iya, tapi tipis sekali. Watermarknya tidak seperti watermark yang biasa ada di ijazah UGM. Embossnya juga tidak. Saya mau memegang embossnya nggak boleh. Padahal kalau embossnya kita pegang, kita akan bisa tentu emboss beneran atau iklan atau gambar seolah-olah emboss. Kan banyak itu. Tegel-tegel sekarang banyak yang print seolah-olah emboss, tapi tidak ada. Nah, kemudian nanti mungkin dokter yang akan menerangkan kalau ada juga. Karena dalam ijazah itu juga kan ada dua tipe pencetakan, logo dulu baru tulisan, atau tulisan dulu baru logo. Yang jelas pada ijazah yang ditunjukkan tadi tetap berbeda dengan contoh atau perbandingan ijazah yang lain. Yang lainnya di sini adalah tulisan dulu baru logo. Dan yang kami tadi lihat adalah logo dulu yang warnanya bukan emas, baru. Jadi sekali lagi dengan insya Allah dengan pengetahuan teknologi bukan hanya soal komputer dan forensik, ini juga forensik. Kalau saya tukang potret, saya adalah ketua klub foto, ya, saya adalah ketua klub foto Publisia Foto Club di UGM tahun 90. Saya adalah wakil ketua FPSI, Federasi Perkumpulan Seni Foto Indonesia tahun 2000-an, di mana FPSI itu anggotanya ada klub foto yang lain. Darwis pun dulu anggota saya. Sekali lagi, Darwis Triadi pun dulu anggota saya. Dan dalam FPSI Federasi Perkumpulan Seni Foto Indonesia, yang saya dulu adalah wakil ketua umum dari DISPA, Himpunan Seni Foto Amatir Jakarta. Jadi saya memotret dengan analog, saya mencetak dengan analog, dan saya sekali lagi tetap 99% tetap meragukan bahwa itu adalah yang disebut ijazah asli. Saya kira dari saya tentunya ini ya. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD kembali mengomentari kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo dengan tersangka Roy Suryo CS. Ia mengingatkan agar penegakan hukum tidak dipaksakan karena berisiko melanggar hak asasi manusia atau HAM.
Hal itu disampaikan Mahfud MD melalui podcast yang tayang di channel YouTube-nya pada Senin 15 Desember malam. Mulanya Mahfud MD menegaskan penentuan asli atau palsu suatu ijazah merupakan kewenangan pengadilan melalui pembuktian hukum fair dan terbuka, yang mengatakan gelar perkara kasus ijazah Jokowi yang dilakukan Polda Metro Jaya sah-sah saja, namun apapun hasilnya perkara tersebut harus dilanjutkan ke tahap berikutnya. Pasalnya penilaian akhir disebut harus dilakukan dalam proses persidangan dengan pembuktian yang dapat diuji semua pihak. Mahfud juga mengkritisi pemahaman keliru soal beban pembuktian. Menurutnya dalam hukum pidana beban pembuktian tidak selalu sepihak. Jika seseorang dituduh memalsukan atau memfitnah sementara pihak yang dituduh memiliki dokumen asli, maka dokumen itu harus ditujukan. Mahfud juga menyoroti penerapan pasal-pasal dalam kasus tersebut yang menegaskan unsur pidana termasuk pencemaran nama baik, hasutan, ujaran kebencian, hingga keonaran harus dibuktikan secara ketat. Oleh sebab itu ia mengingatkan agar penegakan hukum tidak dipaksakan karena berisiko melanggar hak asasi manusia dan merusak wibawa hukum. Mahfud menilai perkara ini bukan hanya sekedar menyangkut individu, namun masa depan penegakan hukum di Indonesia. Pegiat media sosial Dr. Tifa menyatakan gelar perkara khusus ijazah Jokowi yang dilakukan polisi ini hanya permainan ilusi transparansi. Ia menyebut janji Jokowi untuk menunjukkan ijazah ke pengadilan diingkari dan memilih melalui Polda. Pernyataan itu disampaikan Dr. Tifa melalui cuitannya di media sosial X pada Selasa 16 Desember 2025. Dr. Tifa mengatakan dibukanya ijazah Jokowi di hadapan publik hanya akal-akalan Jokowi serta pihak-pihak terkait. Hal itu dimaksudkan untuk menutupi keaslian ijazah yang dikabarkan dikeluarkan Universitas Gadjah Mada atau UGM. Dalam cuitannya, Dr. Tifa heran dengan ijazah Jokowi yang hanya diperlihatkan selama 10 menit. Ia menyebut ijazah itu hanya diperlihatkan dalam jangka waktu yang pendek tanpa dilakukan apapun. Bahkan Tifa serta para pemerhati ijazah lainnya dilarang menyentuh dan merabanya. Dr. Tifa mengaku sempat meminta ijazah diperlihatkan di awal gelar perkara, namun saat itu ia justru mendapat penolakan dan ijazah baru ditunjukkan setelah 6 jam kegiatan berlangsung. Terkini Tifa menyebut sikap tersebut bertujuan untuk mempermainkan psikologis para pemerhati ijazah yang sudah kelelahan menantikan jalannya gelar perkara ini. Mantan Kabareskrim Komjen Pol Purnawirawan Susno Duadji memberi hormat kepada Joko Widodo lantaran berani muncul di TV swasta nasional dan menegaskan bahwa ijazahnya asli. Selain itu, Susno juga menghargai keputusan Jokowi yang memilih untuk menunjukkan ijazahnya di pengadilan. Namun, Susno belum mengetahui apakah ijazah asli tersebut masih dipegang Jokowi atau sudah disita oleh penyidik. Pasalnya, menurut Susno untuk sampai ke proses pengadilan harus melalui proses di penyidik, lalu ke Jaksa Penuntut Umum, JPU, sehingga ijazah tersebut seharusnya sudah disita oleh penyidik. Susno Duadji juga menjelaskan bahwa Roy Suryo CS harus membuktikan tuduhannya terkait ijazah Jokowi. Sementara itu, Jokowi juga harus menangkis tuduhan Roy Suryo itu dengan menunjukkan ijazah aslinya. Susno juga menilai Universitas Gadjah Mada, UGM, juga harus bersuara menyatakan bahwa misalnya ijazah saya digunakan oleh anak saya, UGM nggak perlu tahu, iya kan? Itu urusan hukum. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD lagi-lagi menyoroti kasus ijazah Presiden Joko Widodo yang hingga kini masih bergulir. Mahfud turut mengingatkan risiko hukum jika ijazah asli Joko Widodo atau Jokowi ini tak kunjung ditunjukkan di pengadilan. Mahfud menyatakan hakim sangat berhak untuk memutuskan soal pembuktian perkara keaslian ijazah Jokowi. Pernyataan itu disampaikan dalam YouTube pribadinya yang tayang pada Selasa 16 Desember. Menurutnya, dalam hukum dikenal prinsip siapa yang mendalilkan harus membuktikan. Ia menjelaskan prinsip itu berlaku dalam hukum perdata maupun pidana, meski dengan mekanisme yang berbeda. Mahfud menyatakan jaksa turut berperan dalam proses pembuktian
sementara hakim harus bersikap tegas jika alat bukti tidak terpenuhi. Menurutnya sangat tidak adil jika seseorang langsung dituduh melakukan fitnah atau pencemaran nama baik tanpa menunjukkan ijazah asli yang menjadi objek perkara. Lantas Mahfud menyebut pemaksaan hukum tanpa pembuktian yang jelas dan terbuka berpotensi melanggar hak asasi manusia. Saya berharap UGM nggak usah komentari lagi, udah bagus itu. Cukup ya? Bahwa dia sudah mengeluarkan ijazah itu. Soal sesudah di luar digunakan oleh siapa, saya tidak tahu. Kan tidak harus tahu juga. Misalnya nih saya, Mahfud, alumni UGM, misalnya ijazah saya digunakan oleh anak saya, UGM nggak perlu tahu. Iya kan? Itu urusan hukum. Ya. Kalau saya salah, saya tangkap dengan polisi, bukan UGM-nya yang dipersoalkan. Kami simpulkan tidak akan lagi mengemis-ngemis kepada saudara Joko Widodo untuk menunjukkan ijazahnya. Dr. Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa menilai penampilan ijazah mantan Presiden RI Joko Widodo dalam gelar perkara khusus, GPK, di Polda Metro Jaya sengaja diatur waktunya. Menurutnya, pelaksanaan GPK pada Senin, 15 Desember 2025, dilakukan dengan strategi behavioral intelligence atau pengelolaan situasi berbasis efek psikologis. GPK digelar dalam 2 sesi. Klaster pertama berlangsung pagi hari, sementara klaster kedua, yang diikuti Rai Suryo, Dr. Tifa, dan Rismon Hasiholan Sianipar, dilaksanakan siang hari dan mengalami keterlambatan hingga berjam-jam. Tifa menilai penundaan ini disengaja untuk menimbulkan kelelahan dan menurunkan kemampuan kognitif para tersangka klaster kedua yang berlatar akademisi. Ia menyebut praktik time effect digunakan agar muncul kelelahan, kejengkelan, dan cognitive overload, sehingga peserta diharapkan tidak mampu menganalisis dokumen secara mendalam. Puncaknya, ijazah Jokowi baru diperlihatkan sekitar pukul 23, saat mereka dianggap sudah lelah. Meski demikian, Tifa menegaskan strategi tersebut tidak berhasil. Ia mengklaim dirinya bersama Rai Suryo dan Rismon memiliki kemampuan foto memori, sehingga tetap mampu menangkap detail penting dari ijazah tersebut untuk dikaji lebih lanjut. 99% tetap meragukan bahwa itu adalah yang disebut ijazah asli. Kami akhirnya sama tim klaster tadi dipertunjukkan sebuah barang yang diklaim itu adalah ijazah asli, katanya ijazah analog dari seorang yang namanya Dr. Saya harus berkata dengan terus terang, saya bukan hanya hobi komputer. Saya adalah seorang tukang potret sejak zaman analog. Saya memotret sejak zaman film seluloid, dan saya bukan hanya bekerja di lapangan sebagai tukang potret. Saya adalah orang yang juga bekerja di kamar gelap. Jadi saya mengerti bagaimana komposisi kalau misalnya kita pakai mixer, kita pakai pengembang, film itu diposisi, kemudian dicetak, kemudian cetak film apa, dan untuk pas foto yang tertempel di barang yang disebut ijazah itu, saya dengan lantang dan tegas mengatakan saya sangat ragu bahwa itu usia sudah lebih dari 20 tahun. Terlalu tajam, terlalu baru barang itu sebagai sebuah foto yang dicetak dengan kertas foto di tahun 80-an. Karena kertas foto di tahun 80 itu ada usianya. Bahkan ijazah dokter sendiri yang usianya baru sekitar 20 tahunan kira-kira, 23 tahun. Itu pun sudah mulai berburam. Masih sangat tegas dan jelas. Kemudian alhamdulillah kami melihat, kami tetap tidak boleh memegang, kami tidak boleh merasakan. Padahal dia bilang, saya sudah merasakan. Kami tidak boleh memegang, bahkan mengintip saja untuk melihat ketebalan kertasnya saja tidak boleh. Padahal itu penting sekali. Apalagi memotret, karena kami nggak bisa. Tetap ada satu pertanyaan besar, karena dalam yang disebut sebagai ijazah ada sebuah goresan, ada sebuah garis yang itu menurut saya tidak lazim untuk sebuah ijazah. Itu mungkin hasil dari pre-printing atau printing baru. Ya. Kemudian ada lagi ciri-ciri yang kemudian kami pertanyakan logo Universitas Gadjah Mada sepanjang yang saya tahu warnanya meleset, tidak seperti warna logo yang bagus itu emas. Dan kalau sudah lebih dari 10 tahun atau 20 tahun itu akan dalam bahasa Jawa istilahnya bleber. Ya, bleber itu apa? Kemudian pecah, mengembang. Karena tinta dulu tidak sebaik tinta sekarang. Ini tidak ada blebernya sama sekali. Jadi kayak di print dengan kualitas tinta baru yang kemudian itu clear banget. Kemudian boleh kalau dikatakan, tapi kan ada tipis, ada watermark. Iya, tapi tipis sekali. Watermarknya tidak seperti watermark yang biasa ada di ijazah UGM.
Embosnya juga tidak. Saya mau memegang embosnya nggak boleh. Padahal kalau embos yang ditampilkan, kita akan bisa bentuk embos beneran atau iklan atau gambar seolah-olah embos. Kan banyak itu. Segel-segel sekarang banyak yang dikirim seolah-olah embos, tapi tidak ada. Nah, kemudian nanti mungkin inspektor yang akan menerangkan kalau ada angka juga. Karena dalam ijazah itu juga, kan ada dua tipe pencetakan. Logo dulu, baru tulisan, atau tulisan dulu, baru logo. Yang jelas, pada ijazah yang ditunjukkan tadi tetap berbeda dengan contoh atau perbandingan ijazah yang lain. Yang lainnya di sini adalah tulisan dulu, baru logo. Dan yang kami tadi lihat adalah logo dulu yang warnanya bukan emas, baru. Jadi sekali lagi dengan insya Allah dengan pengetahuan teknologi bukan hanya soal komputer dan forensik, ini juga pada analog. Saya tukang potret, saya adalah ketua klub foto, ya, saya adalah ketua klub foto Publisia Foto Club di UGM tahun 90. Saya adalah wakil ketua FPSI, Federasi Perkumpulan Seni Foto Indonesia tahun 2000-an, di mana FPSI itu anggotanya ada klub foto yang lain. Darwis itu dulu anggota saya. Sekali lagi, Darwis Riyadi itu dulu anggota saya. Ya, dalam FPSI Federasi Perkumpulan Seni Foto Indonesia, yang saya dulu adalah wakil ketua umum dari HISPOM, Himpunan Seni Foto Amatir di Jakarta. Jadi saya memotret dengan analog, saya mencetak dengan analog, dan saya sekali lagi tetap 99% tetap meragukan bahwa itu adalah yang disebut ijazah asli. Saya kira dari saya tentunya ini ya. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD kembali mengomentari kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo dengan tersangka Roy Suryo CS. Ia mengingatkan agar penegakan hukum tidak dipaksakan karena berisiko melanggar hak asasi manusia atau HAM. Hal itu disampaikan Mahfud MD melalui podcast yang tayang di channel YouTube-nya pada Senin 15 Desember malam. Mulanya Mahfud MD menegaskan penentuan asli atau palsu suatu ijazah merupakan kewenangan pengadilan melalui pembuktian hukum fair dan terbuka. Yang mengatakan gelar perkara kasus ijazah Jokowi yang dilakukan Polda Metro Jaya sah-sah saja, namun apapun hasilnya perkara tersebut harus dilanjutkan ke tahap berikutnya. Pasalnya penilaian akhir disebut harus dilakukan dalam proses persidangan dengan pembuktian yang dapat diuji semua pihak. Mahfud juga mengkritisi pemahaman keliru soal beban pembuktian. Menurutnya dalam hukum pidana beban pembuktian tidak selalu sepihak. Jika seseorang dituduh memalsukan atau memfitnah sementara pihak yang dituduh memiliki dokumen asli, maka dokumen itu harus ditunjukkan. Mahfud juga menyoroti penerapan pasal-pasal dalam kasus tersebut yang menegaskan unsur pidana termasuk pencemaran nama baik, hasutan, ujaran kebencian, hingga keonaran harus dibuktikan secara ketat. Oleh sebab itu ia mengingatkan agar penegakan hukum tidak dipaksakan karena berisiko melanggar hak asasi manusia dan merusak wibawa hukum. Mahfud menilai perkara ini bukan hanya sekedar menyangkut individu, namun masa depan penegakan hukum di Indonesia. Pegiat media sosial Dr. Tifa menyatakan gelar perkara khusus ijazah Jokowi yang dilakukan polisi ini hanya permainan ilusi transparansi. Ia menyebut janji Jokowi untuk menunjukkan ijazah ke pengadilan diingkari dan memilih melalui Polda. Pernyataan itu disampaikan Dr. Tifa melalui cuitannya di media sosial X pada Selasa 16 Desember 2025. Dr. Tifa mengatakan dibukanya ijazah Jokowi di hadapan publik hanya akal-akalan Jokowi serta pihak-pihak terkait. Hal itu dimaksudkan untuk menutupi keaslian ijazah yang dikabarkan dikeluarkan Universitas Gadjah Mada atau UGM. Dalam cuitannya, Dr. Tifa heran dengan ijazah Jokowi yang hanya diperlihatkan selama 10 menit. Ia menyebut ijazah itu hanya diperlihatkan dalam jangka waktu yang pendek tanpa dilakukan apapun. Bahkan Tifa serta para pemerhati ijazah lainnya dilarang menyentuh dan merabanya. Dr. Tifa mengaku sempat meminta ijazah diperlihatkan di awal gelar perkara, namun saat itu ia justru mendapat penolakan dan ijazah baru ditunjukkan setelah 6 jam kegiatan berlangsung. Terkini Tifa menyebut sikap tersebut bertujuan untuk mempermainkan psikologis para pemerhati ijazah yang sudah kelelahan menantikan jalannya gelar perkara ini.
Mantan Kabareskrim Komjen Pol Purnawirawan Susno 2G memberi hormat kepada Joko Widodo lantaran berani muncul di TV swasta nasional dan menegaskan bahwa ijazahnya asli. Selain itu, Susno juga menghargai keputusan Jokowi yang memilih untuk menunjukkan ijazahnya di pengadilan. Namun, Susno belum mengetahui apakah ijazah asli tersebut masih dipegang Jokowi atau sudah disita oleh penyidik. Pasalnya, menurut Susno untuk sampai ke proses pengadilan harus melalui proses di penyidik, lalu ke Jaksa Penuntut Umum, JPU, sehingga ijazah tersebut seharusnya sudah disita oleh penyidik. Susno 2G juga menjelaskan bahwa Roy Suryo CS harus membuktikan tuduhannya terkait ijazah Jokowi. Sementara itu, Jokowi juga harus menangkis tuduhan Roy Suryo itu dengan menunjukkan ijazah aslinya. Susno juga menilai Universitas Gadjah Mada, UGM, juga harus bersuara menyatakan bahwa misalnya ijazah saya digunakan oleh anak saya, UGM nggak perlu tahu, iya kan? Itu urusan hukum. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD lagi-lagi menyoroti kasus ijazah Presiden Joko Widodo yang hingga kini masih bergulir. Mahfud turut mengingatkan risiko hukum jika ijazah asli Joko Widodo atau Jokowi ini tak kunjung ditunjukkan di pengadilan. Mahfud menyatakan hakim sangat berhak untuk memutuskan soal pembuktian perkara keaslian ijazah Jokowi. Pernyataan itu disampaikan dalam YouTube pribadinya yang tayang pada Selasa 16 Desember. Menurutnya, dalam hukum dikenal prinsip siapa yang mendalilkan harus membuktikan. Ia menjelaskan prinsip itu berlaku dalam hukum perdata maupun pidana meski dengan mekanisme yang berbeda. Mahfud menyatakan jaksa turut berperan dalam proses pembuktian, sementara hakim harus bersikap tegas jika alat bukti tidak terpenuhi. Menurutnya sangat tidak adil jika seseorang langsung dituduh melakukan fitnah atau pencemaran nama baik tanpa menunjukkan ijazah asli yang menjadi objek perkara. Lantas Mahfud menyebut pemaksaan hukum tanpa pembuktian yang jelas dan terbuka berpotensi melanggar hak asasi manusia. Saya berharap UGM tidak usah komentari lagi, sudah bagus itu. Cukup, ya? Bahwa dia sudah mengeluarkan ijazah itu. Soal sesudah di luar digunakan oleh siapa, saya tidak tahu. Kan tidak harus tahu juga. Misalnya nih saya, Mahfud, alumni UGM, misalnya ijazah saya digunakan oleh anak saya, UGM nggak perlu tahu. Iya kan? Itu urusan hukum. Ya. Kalau saya salah, saya tangkap dengan polisi, bukan UGM-nya yang dipersoalkan. Kami simpulkan tidak akan lagi mengemis-kemis kepada saudara Joko Widodo untuk menunjukkan ijazahnya. Dr. Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa menilai penampilan ijazah mantan Presiden RI Joko Widodo dalam gelar perkara khusus, GPK, di Polda Metro Jaya sengaja diatur waktunya. Menurutnya, pelaksanaan GPK pada Senin, 15 Desember 2025, dilakukan dengan strategi behavioral intelligence atau pengelolaan situasi berbasis efek psikologis. GPK digelar dalam 2 sesi. Klaster pertama berlangsung pagi hari, sementara klaster kedua, yang diikuti Rai Suryo, Dr. Tifa, dan Rismon Hasiholan Sianipar, dilaksanakan siang hari dan mengalami keterlambatan hingga berjam-jam. Tifa menilai penundaan ini disengaja untuk menimbulkan kelelahan dan menurunkan kemampuan kognitif para tersangka klaster kedua yang berlatar akademisi. Ia menyebut praktik time effect digunakan agar muncul kelelahan, kejengkelan, dan cognitive overload, sehingga peserta diharapkan tidak mampu menganalisis dokumen secara mendalam. Puncaknya, ijazah Jokowi baru diperlihatkan sekitar pukul 23. Saat mereka dianggap sudah lelah. Meski demikian, Tifa menegaskan strategi tersebut tidak berhasil. Ia mengklaim dirinya bersama Rai Suryo dan Rismon memiliki kemampuan foto memori, sehingga tetap mampu menangkap detail penting dari ijazah tersebut untuk dikaji lebih lanjut. 99% tetap meragukan bahwa itu adalah yang disebut ijazah asli. Kami akhirnya sama setelah dipertunjukkan sebuah barang yang diklaim itu adalah ijazah asli, katanya ijazah analog dari seorang yang namanya Jokowi. Saya harus berkata dengan terus terang, saya bukan hanya hobi komputer. Saya adalah seorang tukang potret sejak zaman analog. Saya memotret sejak zaman film seluloid. Dan saya bukan hanya bekerja di lapangan sebagai tukang foto. Saya adalah orang yang juga bekerja di kamar gelap. Jadi saya mengerti bagaimana komposisi kalau misalnya kita pakai mixer, kita pakai pengembang, film itu diposisi, kemudian cetak, kemudian cetak film apa, dan untuk pas foto yang tertempel di barang yang disebut ijazah itu, saya dengan lantang dan tegas mengatakan saya sangat ragu bahwa itu usia sudah lebih dari 20 tahun. Itu terlalu tajam, terlalu baru
barang itu sebagai sebuah foto yang dicetak dengan kertas foto di tahun 80-an. Karena kertas foto di tahun 80 itu ada usianya. Bahkan ijazah Dr. Isman sendiri yang usianya baru sekitar 20 tahunan kira-kira, 23 tahun. Itu pun sudah mulai bergurau. Ini masih sangat tegas dan jelas. Kemudian alhamdulillah kami tetap tidak boleh memegang, kami tidak boleh merasakan. Padahal dia bilang, saya sudah merasakan. Kami tidak boleh memegang, bahkan mengintip saja untuk melihat ketebalan kertasnya saja tidak boleh. Padahal itu penting sekali. Apalagi memotret, karena kami nggak. Dan tetap ada satu pertanyaan besar, karena dalam yang disebut sebagai ijazah ada sebuah goresan, ada sebuah garis yang itu menurut saya tidak lazim untuk sebuah ijazah. Itu mungkin hasil dari printing atau printing baru. Ya. Kemudian ada lagi sini-sini yang kemudian kami bertanyakan logo Universitas Gadjah Mada. Sepanjang yang saya tahu, warnanya meleset, tidak seperti warna logo game yang bagus itu emas. Dan kalau sudah lebih dari 10 tahun atau 20 tahun, itu akan dalam bahasa Jawa istilahnya akan bleber. Ya, bleber itu apa? Kemudian pecah, mengembang. Karena tinta dulu tidak sebaik tinta sekarang. Ini tidak ada blebernya sama sekali. Jadi kayak di print dengan kualitas tinta baru yang kemudian itu clear banget. Kemudian boleh kalau dikatakan tapi kan ada tipis, ada watermark. Iya, tapi tipis sekali. Watermarknya tidak seperti watermark yang biasa ada di ijazah UGM. Embossnya juga tidak. Saya mau memegang embossnya nggak boleh. Padahal kalau embossnya kita pegang, kita akan bisa tahu itu emboss beneran atau iklan atau gambar seolah-olah emboss. Kan banyak itu. Segel-segel sekarang banyak print seolah-olah emboss, tapi tidak ada. Nah, kemudian nanti mungkin dokter akan menerangkan kalau ada juga. Karena dalam ijazah itu kan ada dua tipe pencetakan, logo dulu baru tulisan atau tulisan dulu baru logo. Yang jelas pada ijazah yang ditunjukkan tadi tetap berbeda dengan contoh atau perbandingan ijazah yang lain. Yang lainnya di sini adalah tulisan dulu baru logo. Dan yang kami tadi lihat adalah logo dulu yang warnanya bukan emas baru tulisan. Jadi sekali lagi dengan insya Allah dengan pengetahuan teknologi bukan hanya soal komputer dan forensik, ini juga pada ini kalau saya tukang potret, saya adalah ketua klub foto, ya saya adalah ketua klub foto Publisia Foto Club di UGM tahun 90. Saya adalah wakil ketua FPSI Federasi Perkumpulan Seni Foto Indonesia tahun 2002, di mana FPSI itu anggotanya ada klub foto yang lain. Darwis pun dulu anggota saya. Sekali lagi, Darwis Priyadi pun dulu anggota saya. Ya, dalam FPSI Federasi Perkumpulan Seni Foto Indonesia, yang saya dulu adalah wakil ketua umum dari DISKOM, Himpunan Seni Foto Amatir di Jakarta. Jadi saya memotret dengan analog, saya mencetak dengan analog, dan saya sekali lagi tetap 99% tetap meragukan bahwa itu adalah yang disebut ijazah asli. Saya kira dari saya tentunya ini yakin. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD kembali mengomentari kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo dengan tersangka Roy Suryo CS. Ia mengingatkan agar penegakan hukum tidak dipaksakan karena berisiko melanggar hak asasi manusia atau HAM. Hal itu disampaikan Mahfud MD melalui podcast yang tayang di channel YouTube-nya pada Senin 15 Desember malam. Mulanya Mahfud MD menegaskan penentuan asli atau palsu suatu ijazah merupakan kewenangan pengadilan melalui pembuktian hukum fair dan terbuka. Yang mengatakan gelar perkara kasus ijazah Jokowi yang dilakukan Polda Metro Jaya sah-sah saja, namun apapun hasilnya perkara tersebut harus dilanjutkan ke tahap berikutnya. Pasalnya penilaian akhir disebut harus dilakukan dalam proses persidangan dengan pembuktian yang dapat diuji semua pihak. Mahfud juga mengkritisi pemahaman keliru soal beban pembuktian. Menurutnya dalam hukum pidana beban pembuktian tidak selalu sepihak. Jika seseorang dituduh memalsukan atau memfitnah sementara pihak yang dituduh memiliki dokumen asli, maka dokumen itu harus ditujukan. Mahfud juga menyoroti penerapan pasal-pasal dalam kasus tersebut yang menegaskan unsur pidana termasuk pencemaran nama baik, hasutan,
ujaran kebencian, hingga keonaran harus dibuktikan secara ketat. Oleh sebab itu, ia mengingatkan agar penegakan hukum tidak dipaksakan karena berisiko melanggar hak asasi manusia dan merusak wibawa hukum. Mahfud menilai perkara ini bukan hanya sekedar menyangkut individu, namun masa depan penegakan hukum di Indonesia. Pegiat media sosial Dr. Tifa menyatakan gelar perkara khusus ijazah Jokowi yang dilakukan polisi ini hanya permainan ilusi transparansi. Ia menyebut janji Jokowi untuk menunjukkan ijazah ke pengadilan diingkari dan memilih melalui Polda. Pernyataan itu disampaikan Dr. Tifa melalui cuitannya di media sosial X pada Selasa 16 Desember 2025. Dr. Tifa mengatakan dibukanya ijazah Jokowi di hadapan publik hanya akal-akalan Jokowi serta pihak-pihak terkait. Hal itu dimaksudkan untuk menutupi keaslian ijazah yang dikabarkan dikeluarkan Universitas Gadjah Mada atau UGM. Dalam cuitannya, Dr. Tifa heran dengan ijazah Jokowi yang hanya diperlihatkan selama 10 menit. Ia menyebut ijazah itu hanya diperlihatkan dalam jangka waktu yang pendek tanpa dilakukan apapun. Bahkan Tifa serta para pemerhati ijazah lainnya dilarang menyentuh dan merabanya. Dr. Tifa mengaku sempat meminta ijazah diperlihatkan di awal gelar perkara, namun saat itu ia justru mendapat penolakan dan ijazah baru ditunjukkan setelah 6 jam kegiatan berlangsung. Terkini Tifa menyebut sikap tersebut bertujuan untuk mempermainkan psikologis para pemerhati ijazah yang sudah kelelahan menantikan jalannya gelar perkara ini. Mantan Kabareskrim Komjen Pol Purnawirawan Susno 2G memberi hormat kepada Joko Widodo lantaran berani muncul di TV swasta nasional dan menegaskan bahwa ijazahnya asli. Selain itu, Susno juga menghargai keputusan Jokowi yang memilih untuk menunjukkan ijazahnya di pengadilan. Namun, Susno belum mengetahui apakah ijazah asli tersebut masih dipegang Jokowi atau sudah disita oleh penyidik. Pasalnya, menurut Susno untuk sampai ke proses pengadilan harus melalui proses di penyidik, lalu ke Jaksa Penuntut Umum, JPU, sehingga ijazah tersebut seharusnya sudah disita oleh penyidik. Susno 2G juga menjelaskan bahwa Roy Suryo CS harus membuktikan tuduhannya terkait ijazah Jokowi. Sementara itu, Jokowi juga harus menangkis tuduhan Roy Suryo itu dengan menunjukkan ijazah aslinya. Susno juga menilai Universitas Gadjah Mada, UGM, juga harus bersuara menyatakan bahwa misalnya ijazah saya digunakan oleh anak saya, UGM nggak perlu tahu, iya kan? Itu urusan hukum. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD lagi-lagi menyoroti kasus ijazah Presiden Joko Widodo yang hingga kini masih bergulir. Mahfud turut mengingatkan risiko hukum jika ijazah asli Joko Widodo atau Jokowi ini tak kunjung ditunjukkan di pengadilan. Mahfud menyatakan hakim sangat berhak untuk memutuskan soal pembuktian perkara keaslian ijazah Jokowi. Pernyataan itu disampaikan dalam YouTube pribadinya yang tayang pada Selasa 16 Desember. Menurutnya, dalam hukum dikenal prinsip siapa yang mendalilkan harus membuktikan. Ia menjelaskan prinsip itu berlaku dalam hukum perdata maupun pidana, meski dengan mekanisme yang berbeda. Mahfud menyatakan jaksa turut berperan dalam proses pembuktian, sementara hakim harus bersikap tegas jika alat bukti tidak terpenuhi. Menurutnya sangat tidak adil jika seseorang langsung dituduh melakukan fitnah atau pencemaran nama baik tanpa menunjukkan ijazah asli yang menjadi objek perkara. Lantas Mahfud menyebut pemaksaan hukum tanpa pembuktian yang jelas dan terbuka berpotensi melanggar hak asasi manusia. Saya berharap UGM tidak usah komentari lagi, sudah bagus itu. Cukup ya? Bahwa dia sudah mengeluarkan ijazah itu. Soal sesudah di luar digunakan oleh siapa, saya tidak tahu. Kan tidak harus tahu juga. Misalnya nih saya, Mahfud, alumni UGM, misalnya ijazah saya digunakan oleh anak saya, UGM tidak perlu tahu. Iya kan? Itu urusan hukum. Ya. Kalau saya salah, saya tangkap dengan polisi, bukan UGM-nya yang dipersoalkan. Kami simpulkan tidak akan lagi mengemis-ngemis kepada saudara Joko Widodo untuk menunjukkan ijazahnya. Dr. Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa menilai penampilan ijazah mantan Presiden RI Joko Widodo dalam gelar perkara khusus, GPK, di Polda Metro Jaya sengaja diatur waktunya. Menurutnya, pelaksanaan GPK pada Senin, 15 Desember 2025,
Dilakukan dengan strategi behavioral intelligence atau pengelolaan situasi berbasis efek psikologis. GPK digelar dalam 2 sesi. Klaster pertama berlangsung pagi hari, sementara klaster kedua, yang diikuti Rai Suryo, Dr. Tifa, dan Rismon Hasiholan Sianipar, dilaksanakan siang hari dan mengalami keterlambatan hingga berjam-jam. Tifa menilai penundaan ini disengaja untuk menimbulkan kelelahan dan menurunkan kemampuan kognitif para tersangka klaster kedua yang berlatar akademisi. Ia menyebut praktik time effect digunakan agar muncul kelelahan, kejengkelan, dan cognitive overload, sehingga peserta diharapkan tidak mampu menganalisis dokumen secara mendalam. Puncaknya, ijazah Jokowi baru diperlihatkan sekitar pukul 23, saat mereka dianggap sudah lelah. Meski demikian, Tifa menegaskan strategi tersebut tidak berhasil. Ia mengklaim dirinya bersama Rai Suryo dan Rismon memiliki kemampuan foto memori, sehingga tetap mampu menangkap detail penting dari ijazah tersebut untuk dikaji lebih lanjut. 99% tetap meragukan bahwa itu adalah yang disebut ijazah asli. Kami akhirnya sama klaster satu tadi dipertunjukkan sebuah barang yang diklaim itu adalah ijazah asli, katanya ijazah analog dari seorang yang namanya Jokowi. Saya harus berkata dengan terus terang, saya bukan hanya hobi komputer. Saya adalah seorang tukang potret sejak zaman analog. Saya memotret sejak zaman film seluloid, dan saya bukan hanya bekerja di lapangan sebagai tukang potret. Saya adalah orang yang juga bekerja di kamar gelap. Jadi saya mengerti bagaimana komposisi kalau misalnya kita pakai fixer, kita pakai penambang, film itu diposisi, kemudian cetak, kemudian kertas film apa, dan untuk pas foto yang tertempel di barang yang disebut ijazah itu, saya dengan lantang dan tegas mengatakan saya sangat ragu bahwa itu usia sudah lebih dari 20 tahun. Itu terlalu tajam, terlalu baru barang itu sebagai sebuah foto yang dicetak dengan kertas foto di tahun 80-an. Karena kertas foto di tahun 80 itu ada usianya. Bahkan ijazah dokter sendiri yang usianya baru sekitar 20 tahunan kira-kira, 23 tahun. Itu pun sudah mulai bergurau. Itu masih sangat tegas dan jelas. Kemudian alhamdulillahnya kami tetap tidak boleh memegang. Kami tidak boleh merasakan. Padahal dia bilang, saya sudah merasakan. Kami tidak boleh megang, bahkan mengintip saja untuk melihat ketebalan kertasnya saja tidak boleh. Ya, padahal itu penting sekali. Apalagi memotret, karena kami tidak. Dan tetap ada satu pertanyaan besar. Karena dalam yang disebut sebagai ijazah, ada sebuah goresan di sebelah sini, ada sebuah garis. Yang itu menurut saya tidak lazim untuk sebuah ijazah. Itu mungkin hasil dari pre-printing atau printing baru. Ya. Kemudian ada lagi ciri-ciri yang kemudian kami pertanyakan logo Universitas Gadjah Mada yang berbeda. Sepanjang yang saya tahu, warnanya meleset, tidak seperti itu. Warna logo yang bagus itu emas. Dan kalau sudah lebih dari 10 tahun atau 20 tahun, itu akan dalam bahasa Jawa istilahnya selatan bleber. Ya, bleber itu apa? Kemudian pecah mengembang. Karena tinta dulu tidak sebaik tinta sekarang. Ini tidak ada blebernya sama sekali. Jadi kayak reprint dengan kualitas tinta baru yang kemudian itu clear, Pak. Kemudian boleh kalau dikatakan, tapi kan ada tipis, ada watermark. Iya, tapi tipis sekali. Watermarknya tidak seperti watermark yang biasa ada di ijazah UGM. Embossnya juga tidak. Saya mau memegang embossnya nggak boleh. Padahal emboss yang kita pegang, kita akan bisa tahu itu emboss beneran atau iklan atau gambar. Seolah-olah emboss. Kan banyak itu. Segel-segel sekarang banyak yang print seolah-olah emboss, tapi tidak ada. Nah, kemudian nanti mungkin dokter akan menerangkan kalau ada juga. Karena dalam ijazah itu kan ada dua tipe pencetakan. Logo dulu baru tulisan, atau tulisan dulu baru logo. Yang jelas pada ijazah yang ditunjukkan tadi tetap berbeda dengan contoh atau perbandingan ijazah yang lain. Yang lainnya di sini adalah tulisan dulu baru logo. Dan yang kami tadi lihat adalah logo dulu yang warnanya bukan emas, baru tulisan. Jadi sekali lagi dengan insya Allah dengan pengetahuan teknologi bukan hanya soal komputer dan forensik, ini juga penting. Kalau saya tukang potret, saya adalah ketua klub foto, ya, saya adalah ketua klub foto Publisia Foto Club di UGM tahun 90. Saya adalah wakil ketua FPSI, Federasi Perkumpulan Seni Foto Indonesia,
tahun 2000-an, di mana FPS itu anggotanya ada kelompok yang lain. Darwis itu dulu anggota saya. Sekali lagi, Darwis Riyadi itu dulu anggota saya. Ya, dalam FPS itu berarti Perkumpulan Seni Foto Indonesia, yang saya dulu adalah wakil ketua umum dari SIFA, Himpunan Seni Foto Amatir Jakarta. Jadi saya memotret dengan analog, saya mencetak dengan analog, dan saya sekali lagi tetap 99% tetap meragukan bahwa itu adalah yang disebut ijazah asli. Saya kira dari saya statementnya ini dulu. Ya. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD kembali mengomentari kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo dengan tersangka Roy Suryo CS. Ia mengingatkan agar penegakan hukum tidak dipaksakan karena berisiko melanggar hak asasi manusia atau HAM. Hal itu disampaikan Mahfud MD melalui podcast yang tayang di channel YouTube-nya pada Senin 15 Desember malam. Mulanya Mahfud MD menegaskan penentuan asli atau palsu suatu ijazah merupakan kewenangan pengadilan melalui pembuktian hukum fair dan terbuka. Yang mengatakan gelar perkara kasus ijazah Jokowi yang dilakukan Polda Metro Jaya sah-sah saja, namun apapun hasilnya perkara tersebut harus dilanjutkan ke tahap berikutnya. Pasalnya penilaian akhir disebut harus dilakukan dalam proses persidangan dengan pembuktian yang dapat diuji semua pihak. Mahfud juga mengkritisi pemahaman keliru soal beban pembuktian. Menurutnya dalam hukum pidana beban pembuktian tidak selalu sepihak. Jika seseorang dituduh memalsukan atau memfitnah sementara pihak yang dituduh memiliki dokumen asli, maka dokumen itu harus ditujukan. Mahfud juga menyoroti penerapan pasal-pasal dalam kasus tersebut yang menegaskan unsur pidana termasuk pencemaran nama baik, hasutan, ujaran kebencian, hingga keonaran harus dibuktikan secara ketat. Oleh sebab itu ia mengingatkan agar penegakan hukum tidak dipaksakan karena berisiko melanggar hak asasi manusia dan merusak wibawa hukum. Mahfud menilai perkara ini bukan hanya sekedar menyangkut individu, namun masa depan penegakan hukum di Indonesia. Pegiat media sosial Dr. Tifa menyatakan gelar perkara khusus ijazah Jokowi yang dilakukan polisi ini hanya permainan ilusi transparansi. Ia menyebut janji Jokowi untuk menunjukkan ijazah ke pengadilan diingkari dan memilih melalui Polda. Pernyataan itu disampaikan Dr. Tifa melalui cuitannya di media sosial X pada Selasa 16 Desember 2025. Dr. Tifa mengatakan dibukanya ijazah Jokowi di hadapan publik hanya akal-akalan Jokowi serta pihak-pihak terkait. Hal itu dimaksudkan untuk menutupi keaslian ijazah yang dikabarkan dikeluarkan Universitas Gadjah Mada atau UGM. Dalam cuitannya, Dr. Tifa heran dengan ijazah Jokowi yang hanya diperlihatkan selama 10 menit. Ia menyebut ijazah itu hanya diperlihatkan dalam jangka waktu yang pendek tanpa dilakukan apapun. Bahkan Tifa serta para pemerhati ijazah lainnya dilarang menyentuh dan merabanya. Dr. Tifa mengaku sempat meminta ijazah diperlihatkan di awal gelar perkara, namun saat itu ia justru mendapat penolakan dan ijazah baru ditunjukkan setelah 6 jam kegiatan berlangsung. Terkini Tifa menyebut sikap tersebut bertujuan untuk mempermainkan psikologis para pemerhati ijazah yang sudah kelelahan menantikan jalannya gelar perkara ini. Mantan Kabareskrim Komjen Pol Purnawirawan Susno 2G memberi hormat kepada Joko Widodo lantaran berani muncul di TV swasta nasional dan menegaskan bahwa ijazahnya asli. Selain itu, Susno juga menghargai keputusan Jokowi yang memilih untuk menunjukkan ijazahnya di pengadilan. Namun, Susno belum mengetahui apakah ijazah asli tersebut masih dipegang Jokowi atau sudah disita oleh penyidik. Pasalnya, menurut Susno untuk sampai ke proses pengadilan harus melalui proses di penyidik, lalu ke Jaksa Penuntut Umum, JPU, sehingga ijazah tersebut seharusnya sudah disita oleh penyidik. Susno 2G juga menjelaskan bahwa Roy Suryo CS harus membuktikan tuduhannya terkait ijazah Jokowi. Sementara itu, Jokowi juga harus menangkis tuduhan Roy Suryo itu dengan menunjukkan ijazah aslinya. Susno juga menilai Universitas Gadjah Mada, UGM, juga harus bersuara menyatakan bahwa misalnya ijazah saya digunakan oleh anak saya, UGM nggak perlu tahu, iya kan? Itu urusan hukum. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD lagi-lagi menyoroti kasus ijazah Presiden Joko Widodo yang hingga kini masih bergulir.
Mahfud turut mengingatkan risiko hukum jika ijazah asli Joko Widodo atau Jokowi ini tak kunjung ditunjukkan di pengadilan. Mahfud menyatakan hakim sangat berhak untuk memutuskan soal pembuktian perkara keaslian ijazah Jokowi. Pernyataan itu disampaikan dalam YouTube pribadinya yang tayang pada Selasa 16 Desember. Menurutnya, dalam hukum dikenal prinsip siapa yang mendalilkan harus membuktikan. Ia menjelaskan prinsip itu berlaku dalam hukum perdata maupun pidana meski dengan mekanisme yang berbeda. Mahfud menyatakan jaksa turut berperan dalam proses pembuktian, sementara hakim harus bersikap tegas jika alat bukti tidak terpenuhi. Menurutnya sangat tidak adil jika seseorang langsung dituduh melakukan fitnah atau pencemaran nama baik tanpa menunjukkan ijazah asli yang menjadi objek perkara. Lantas Mahfud menyebut pemaksaan hukum tanpa pembuktian yang jelas dan terbuka berpotensi melanggar hak asasi manusia. Saya berharap UGM nggak usah komentari lagi, udah bagus itu. Cukup ya? Bahwa dia sudah mengeluarkan ijazah itu. Soal sesudah di luar digunakan oleh siapa, saya tidak tahu. Kan tidak harus tahu juga. Misalnya nih saya, Mahfud, alumni UGM, misalnya ijazah saya digunakan oleh anak saya, UGM nggak perlu tahu. Iya kan? Itu urusan hukum. Ya. Kalau saya salah, saya tangkap dengan polisi, bukan UGM-nya yang dipersoalkan. Kami simpulkan tidak akan lagi mengemis-ngemis kepada saudara Joko Widodo untuk menunjukkan ijazahnya. Dr. Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa menilai penampilan ijazah mantan Presiden RI Joko Widodo dalam gelar perkara khusus, GPK, di Polda Metro Jaya sengaja diatur waktunya. Menurutnya, pelaksanaan GPK pada Senin, 15 Desember 2025, dilakukan dengan strategi behavioral intelligence atau pengelolaan situasi berbasis efek psikologis. GPK digelar dalam 2 sesi. Klaster pertama berlangsung pagi hari, sementara klaster kedua, yang diikuti Rai Suryo, Dr. Tifa, dan Rismon Hasiholan Sianipar, dilaksanakan siang hari dan mengalami keterlambatan hingga berjam-jam. Tifa menilai penundaan ini disengaja untuk menimbulkan kelelahan dan menurunkan kemampuan kognitif para tersangka klaster kedua yang berlatar akademisi. Ia menyebut praktik time effect digunakan agar muncul kelelahan, kejengkelan, dan cognitive overload, sehingga peserta diharapkan tidak mampu menganalisis dokumen secara mendalam. Puncaknya, ijazah Jokowi baru diperlihatkan sekitar pukul 23. Saat mereka dianggap sudah lelah. Meski demikian, Tifa menegaskan strategi tersebut tidak berhasil. Ia mengklaim dirinya bersama Rai Suryo dan Rismon memiliki kemampuan foto memori, sehingga tetap mampu menangkap detail penting dari ijazah tersebut untuk dikaji lebih lanjut. 99% tetap meragukan bahwa itu adalah yang disebut ijazah asli. Kami akhirnya sama klaster satu tadi dipertunjukkan sebuah barang yang diklaim itu adalah ijazah asli, katanya ijazah analog dari seorang yang namanya Jokowi. Saya harus berkata dengan terus terang, saya bukan hanya hobi komputer, saya adalah seorang tukang potret sejak zaman analog. Saya memotret sejak zaman film seluloid, dan saya bukan hanya bekerja di lapangan sebagai tukang potret. Saya adalah orang yang juga bekerja di kamar gelap. Jadi saya mengerti bagaimana komposisi kalau misalnya kita pakai pixel, kita pakai pengembang, film itu diproduksi, kemudian dicetak, kemudian kesan film apa, dan untuk pas foto yang tertempel di barang yang disebut ijazah itu, saya dengan lantang dan tegas mengatakan saya sangat ragu bahwa itu usia sudah lebih dari 21 tahun. Itu terlalu tajam, terlalu baru barang itu sebagai sebuah foto yang dicetak dengan kertas foto di tahun 80-an. Karena kertas foto di tahun 80 itu ada usianya. Bahkan ijazah dokter sendiri yang usianya baru sekitar 20 tahunan kira-kira, 23 tahun. Itu pun sudah mulai bergurau. Dan itu masih sangat tegas dan jelas. Kemudian alhamdulillahnya kami tetap tidak boleh memegang. Kami tidak boleh merasakan. Padahal dia bilang, saya sudah merasakan. Kami tidak boleh megang, bahkan mengintip saja untuk melihat ketebalan kertasnya saja tidak boleh. Padahal itu penting sekali. Apalagi memotret, karena kami nggak. Dan tetap ada satu pertanyaan besar. Karena dalam yang disebut sebagai ijazah, ada sebuah goresan di sebelah itu, ada sebuah garis. Yang itu menurut saya tidak lazim untuk sebuah ijazah. Itu mungkin hasil dari pre-printing atau printing baru.
Ya. Kemudian ada lagi ciri-ciri yang kemudian kami pertanyakan adalah logo Universitas Gadjah Mada yang terlihat. Sepanjang yang saya tahu, warnanya melenceng, tidak seperti itu. Warna logo UGM yang bagus emas. Dan kalau sudah lebih dari 10 tahun atau 20 tahun, itu akan dalam bahasa Jawa, istilahnya silakan bleber. Ya, bleber itu apa? Kemudian pecah, mengembang. Karena tinta dulu tidak sebaik tinta sekarang. Ini tidak ada blebernya sama sekali. Jadi kayak di print dengan kualitas tinta baru yang kemudian itu clear, Pak. Kemudian boleh kalau dikatakan, tapi kan ada tipis, ada watermark. Iya, tapi tipis sekali. Watermarknya tidak seperti watermark yang biasa ada di ijazah UGM. Embossnya juga tidak. Saya mau memegang embossnya nggak boleh. Padahal emboss yang kita pegang, kita akan bisa tentu emboss beneran atau iklan atau gambar. Seolah-olah emboss. Kan banyak itu. Segel-segel sekarang banyak print seolah-olah emboss, tapi tidak ada. Nah, kemudian nanti mungkin dokter yang akan menerangkan kalau ada angka juga. Karena dalam ijazah itu juga, kan ada dua tipe pencetakan, logo dulu baru tulisan, atau tulisan dulu baru logo. Yang jelas pada ijazah yang ditunjukkan tadi tetap berbeda dengan contoh atau perbandingan ijazah yang lain. Yang lainnya di sini adalah tulisan dulu baru logo. Dan yang kami tadi lihat adalah logo dulu yang warnanya bukan emas, baru. Jadi sekali lagi dengan insya Allah dengan pengetahuan teknologi bukan hanya soal komputer dan forensik, ini juga pada analog. Saya tukang potret, saya adalah ketua klub foto, ya, saya adalah ketua klub foto Publisia Foto Club di UGM tahun 90. Saya adalah wakil ketua FPSI Federasi Perkumpulan Seni Foto Indonesia tahun 2000-an, di mana FPSI itu anggotanya ada klub foto yang lain. Darwis itu dulu anggota saya. Sekali lagi, Darwis Riyadi itu dulu anggota saya. Ya, dalam FPSI Federasi Perkumpulan Seni Foto Indonesia, yang saya dulu adalah wakil ketua umum dari HISPOM, Himpunan Seni Foto Amatir di Jakarta. Jadi saya memotret dengan analog, saya mencetak dengan analog, dan saya sekali lagi tetap 99% tetap meragukan bahwa itu adalah yang disebut ijazah asli. Saya kira dari saya tentunya itu ya. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD kembali mengomentari kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo dengan tersangka Roy Suryo CS. Ia mengingatkan agar penegakan hukum tidak dipaksakan karena berisiko melanggar hak asasi manusia atau HAM. Hal itu disampaikan Mahfud MD melalui podcast yang tayang di channel YouTube-nya pada Senin 15 Desember malam. Mulanya Mahfud MD menegaskan penentuan asli atau palsu suatu ijazah merupakan kewenangan pengadilan melalui pembuktian hukum fair dan terbuka. Yang mengatakan gelar perkara kasus ijazah Jokowi yang dilakukan Polda Metro Jaya sah-sah saja, namun apapun hasilnya perkara tersebut harus dilanjutkan ke tahap berikutnya. Pasalnya penilaian akhir disebut harus dilakukan dalam proses persidangan dengan pembuktian yang dapat diuji semua pihak. Mahfud juga mengkritisi pemahaman keliru soal beban pembuktian. Menurutnya dalam hukum pidana beban pembuktian tidak selalu sepihak. Jika seseorang dituduh memalsukan atau memfitnah sementara pihak yang dituduh memiliki dokumen asli, maka dokumen itu harus ditujukan. Mahfud juga menyoroti penerapan pasal-pasal dalam kasus tersebut yang menegaskan unsur pidana termasuk pencemaran nama baik, hasutan, ujaran kebencian, hingga keonaran harus dibuktikan secara ketat. Oleh sebab itu ia mengingatkan agar penegakan hukum tidak dipaksakan karena berisiko melanggar hak asasi manusia dan merusak wibawa hukum. Mahfud menilai perkara ini bukan hanya sekedar menyangkut individu, namun masa depan penegakan hukum di Indonesia. Pegiat media sosial Dr. Tifa menyatakan gelar perkara khusus ijazah Jokowi yang dilakukan polisi ini hanya permainan ilusi transparansi. Ia menyebut janji Jokowi untuk menunjukkan ijazah ke pengadilan diingkari dan memilih melalui Polda. Pernyataan itu disampaikan Dr. Tifa melalui cuitannya di media sosial X pada Selasa 16 Desember 2025. Dr. Tifa mengatakan dibukanya ijazah Jokowi di hadapan publik hanya akal-akalan Jokowi serta pihak-pihak terkait. Hal itu dimaksudkan untuk menutupi keaslian ijazah yang dikabarkan dikeluarkan Universitas Gadjah Mada atau UGM. Dalam cuitannya, Dr. Tifa heran dengan ijazah Jokowi yang hanya diperlihatkan selama 10 menit.
Ia menyebut ijazah itu hanya diperlihatkan dalam jangka waktu yang pendek tanpa dilakukan apapun. Bahkan Tifa serta para pemerhati ijazah lainnya dilarang menyentuh dan merabanya. Dr. Tifa mengaku sempat meminta ijazah diperlihatkan di awal gelar perkara, namun saat itu ia justru mendapat penolakan dan ijazah baru ditunjukkan setelah 6 jam kegiatan berlangsung. Terkini Tifa menyebut sikap tersebut bertujuan untuk mempermainkan psikologis para pemerhati ijazah yang sudah kelelahan menantikan jalannya gelar perkara ini. Mantan Kabareskrim Komjen Pol Purnawirawan Susno 2G memberi hormat kepada Joko Widodo lantaran berani muncul di TV swasta nasional dan menegaskan bahwa ijazahnya asli. Selain itu, Susno juga menghargai keputusan Jokowi yang memilih untuk menunjukkan ijazahnya di pengadilan. Namun, Susno belum mengetahui apakah ijazah asli tersebut masih dipegang Jokowi atau sudah disita oleh penyidik. Pasalnya, menurut Susno untuk sampai ke proses pengadilan harus melalui proses di penyidik, lalu ke Jaksa Penuntut Umum, JPU, sehingga ijazah tersebut seharusnya sudah disita oleh penyidik. Susno 2G juga menjelaskan bahwa Roy Suryo CS harus membuktikan tuduhannya terkait ijazah Jokowi. Sementara itu, Jokowi juga harus menangkis tuduhan Roy Suryo itu dengan menunjukkan ijazah aslinya. Susno juga menilai Universitas Gadjah Mada, UGM, juga harus bersuara menyatakan bahwa misalnya ijazah saya digunakan oleh anak saya, UGM nggak perlu tahu, iya kan? Itu urusan hukum. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD lagi-lagi menyoroti kasus ijazah Presiden Joko Widodo yang hingga kini masih bergulir. Mahfud turut mengingatkan risiko hukum jika ijazah asli Joko Widodo atau Jokowi ini tak kunjung ditunjukkan di pengadilan. Mahfud menyatakan hakim sangat berhak untuk memutuskan soal pembuktian perkara keaslian ijazah Jokowi. Pernyataan itu disampaikan dalam YouTube pribadinya yang tayang pada Selasa 16 Desember. Menurutnya, dalam hukum dikenal prinsip siapa yang mendalilkan harus membuktikan. Ia menjelaskan prinsip itu berlaku dalam hukum perdata maupun pidana meski dengan mekanisme yang berbeda. Mahfud menyatakan jaksa turut berperan dalam proses pembuktian, sementara hakim harus bersikap tegas jika alat bukti tidak terpenuhi. Menurutnya sangat tidak adil jika seseorang langsung dituduh melakukan fitnah atau pencemaran nama baik tanpa menunjukkan ijazah asli yang menjadi objek perkara. Lantas Mahfud menyebut pemaksaan hukum tanpa pembuktian yang jelas dan terbuka berpotensi melanggar hak asasi manusia. Saya berharap UGM nggak usah komentari lagi, udah bagus itu. Cukup ya? Bahwa dia sudah mengeluarkan ijazah itu. Soal sesudah di luar digunakan oleh siapa, saya tidak tahu. Kan tidak harus tahu juga. Misalnya nih saya, Mahfud, alumni UGM, misalnya ijazah saya digunakan oleh anak saya, UGM nggak perlu tahu. Iya kan? Itu urusan hukum. Ya. Kalau saya salah, saya tangkap dengan polisi, bukan UGM-nya yang dipersoalkan. Kami simpulkan tidak akan lagi mengemis-ngemis kepada saudara Joko Widodo untuk menunjukkan ijazahnya. Dr. Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa menilai penampilan ijazah mantan Presiden RI Joko Widodo dalam gelar perkara khusus, GPK, di Polda Metro Jaya sengaja diatur waktunya. Menurutnya, pelaksanaan GPK pada Senin, 15 Desember 2025, dilakukan dengan strategi behavioral intelligence atau pengelolaan situasi berbasis efek psikologis. GPK digelar dalam 2 sesi. Klaster pertama berlangsung pagi hari, sementara klaster kedua, yang diikuti Rai Suryo, Dr. Tifa, dan Rismon Hasiholan Sianipar, dilaksanakan siang hari dan mengalami keterlambatan hingga berjam-jam. Tifa menilai penundaan ini disengaja untuk menimbulkan kelelahan dan menurunkan kemampuan kognitif para tersangka klaster kedua yang berlatar akademisi. Ia menyebut praktik time effect digunakan agar muncul kelelahan, kejengkelan, dan cognitive overload, sehingga peserta diharapkan tidak mampu menganalisis dokumen secara mendalam. Puncaknya, ijazah Jokowi baru diperlihatkan sekitar pukul 23, saat mereka dianggap sudah lelah. Meski demikian, Tifa menegaskan strategi tersebut tidak berhasil. Ia mengklaim dirinya bersama Rai Suryo dan Rismon memiliki kemampuan foto memori, sehingga tetap mampu menangkap detail penting dari ijazah tersebut untuk dikaji lebih lanjut. 99% tetap meragukan bahwa itu adalah yang disebut ijazah asli. Kami akhirnya sama klaster tadi dipertunjukkan sebuah barang yang diklaim itu adalah ijazah asli, katanya ijazah analog dari orang yang namanya Jokowi. Saya harus berkata dengan terus terang, saya bukan hanya hobi komputer,
saya adalah seorang tukang potret sejak zaman analog. Saya memotret sejak zaman film seluloid, dan saya bukan hanya bekerja di lapangan sebagai tukang foto. Saya adalah orang yang juga bekerja di kamar gelap. Jadi saya mengerti bagaimana komposisi kalau misalnya kita pakai fixer, kita pakai penambang, film itu diposisi, kemudian cetak, kemudian kristal film apa, dan untuk pas foto yang tertempel di barang yang dijadikan itu, saya dengan lantang dan tegas mengatakan saya sangat ragu bahwa itu usia sudah lebih dari 40 tahun. Terlalu tajam, terlalu baru barang itu sebagai sebuah foto yang dicetak dengan kertas foto di tahun 80-an. Karena kertas foto di tahun 80 itu ada usianya. Bahkan ijazah dokter Usman sendiri yang usianya baru sekitar 20 tahunan kira-kira. 23 tahun. Itu pun sudah mulai berbulan. Itu masih sangat tegas dan jelas. Kemudian alhamdulillahnya kami melihat, kami tetap tidak boleh memegang, kami tidak boleh merasakan. Padahal dia bilang, saya sudah merasakan. Kami tidak boleh memegang, bahkan mengintip saja untuk melihat ketebalan kertasnya saja tidak boleh. Padahal itu penting sekali, apalagi memotret, karena kami jauh. Dan tetap ada satu pertanyaan besar, karena dalam yang disebut sebagai ijazah ada sebuah goresan di sebelah sini, ada sebuah garis yang itu menurut saya tidak lazim untuk sebuah ijazah. Itu mungkin hasil dari printing atau printing baru. Ya. Kemudian ada lagi sini-sini yang kemudian kami bertanyakan logo kereta Gajah Mada. Sepanjang yang saya tahu, warnanya meleset, tidak seperti warna logo yang bagus itu emas. Dan kalau sudah lebih dari 10 tahun atau 20 tahun, itu akan dalam bahasa Jawa istilahnya akan bleber. Ya, bleber itu apa? Kemudian pecah mengembang. Karena tinta dulu tidak sebaik tinta sekarang. Ini tidak ada blebernya sama sekali. Jadi kayak di print dengan kualitas tinta baru yang kemudian itu clear, Pak. Kemudian boleh kalau dikatakan, tapi kan ada tipis, ada watermark. Iya, tapi tipis sekali. Watermarknya tidak seperti watermark yang biasa ada di ijazah UGM. Embossnya juga tidak. Saya mau memegang embossnya nggak boleh. Padahal kalau embossnya kita pegang, kita akan bisa tutup emboss beneran atau iklan atau gambar seolah-olah emboss. Kan banyak itu. Segel-segel sekarang banyak membuat seolah-olah emboss, tapi tidak ada. Nah, kemudian nanti mungkin dokter yang akan menerangkan kalau ada juga. Karena dalam ijazah itu kan ada dua tipe pencetakan, logo dulu baru tulisan, atau tulisan dulu baru logo. Yang jelas pada ijazah yang ditunjukkan tadi tetap berbeda dengan contoh atau perbandingan ijazah yang lain. Yang lainnya di sini adalah tulisan dulu baru logo. Dan yang kami tadi lihat adalah logo dulu yang warnanya bukan emas, baru tulisan. Jadi sekali lagi dengan insya Allah dengan pengetahuan teknologi bukan hanya soal komputer dan forensik, ini juga pada analog. Saya tukang potret, saya adalah ketua klub foto, ya, saya adalah ketua klub foto Publisia Foto Club di UGM tahun 90. Saya adalah wakil ketua FPSI Federasi Perkumpulan Seni Foto Indonesia tahun 2000-an, di mana FPSI itu anggotanya ada klub foto yang lain. Darwis itu dulu anggota saya. Sekali lagi, Darwis Riyadi itu dulu anggota saya. Ya, dalam FPSI Federasi Perkumpulan Seni Foto Indonesia, yang saya dulu adalah wakil ketua umum dari BISPA, Himpunan Seni Foto Amatir di Jakarta. Jadi saya memotret dengan analog, saya mencetak dengan analog, dan saya sekali lagi tetap 99% tetap meragukan bahwa itu adalah yang disebut ijazah asli. Saya kira dari saya sebenarnya itu. Ya. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD kembali mengomentari kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo dengan tersangka Roy Suryo CS. Ia mengingatkan agar penegakan hukum tidak dipaksakan karena berisiko melanggar hak asasi manusia atau HAM.
Hal itu disampaikan Mahfud MD melalui podcast yang tayang di channel YouTube-nya pada Senin 15 Desember malam. Mulanya Mahfud MD menegaskan penentuan asli atau palsu suatu ijazah merupakan kewenangan pengadilan melalui pembuktian hukum fair dan terbuka, yang mengatakan gelar perkara kasus ijazah Jokowi yang dilakukan Polda Metro Jaya sah-sah saja, namun apapun hasilnya perkara tersebut harus dilanjutkan ke tahap berikutnya. Pasalnya penilaian akhir disebut harus dilakukan dalam proses persidangan dengan pembuktian yang dapat diuji semua pihak. Mahfud juga mengkritisi pemahaman keliru soal beban pembuktian. Menurutnya dalam hukum pidana beban pembuktian tidak selalu sepihak. Jika seseorang dituduh memalsukan atau memfitnah sementara pihak yang dituduh memiliki dokumen asli, maka dokumen itu harus ditujukan. Mahfud juga menyoroti penerapan pasal-pasal dalam kasus tersebut yang menegaskan unsur pidana termasuk pencemaran nama baik, hasutan, ujaran kebencian, hingga keonaran harus dibuktikan secara ketat. Oleh sebab itu ia mengingatkan agar penegakan hukum tidak dipaksakan karena berisiko melanggar hak asasi manusia dan merusak wibawa hukum. Mahfud menilai perkara ini bukan hanya sekedar menyangkut individu, namun masa depan penegakan hukum di Indonesia. Pegiat media sosial Dr. Tifa menyatakan gelar perkara khusus ijazah Jokowi yang dilakukan polisi ini hanya permainan ilusi transparansi. Ia menyebut janji Jokowi untuk menunjukkan ijazah ke pengadilan diingkari dan memilih melalui Polda. Pernyataan itu disampaikan Dr. Tifa melalui cuitannya di media sosial X pada Selasa 16 Desember 2025. Dr. Tifa mengatakan dibukanya ijazah Jokowi di hadapan publik hanya akal-akalan Jokowi serta pihak-pihak terkait. Hal itu dimaksudkan untuk menutupi keaslian ijazah yang dikabarkan dikeluarkan Universitas Gadjah Mada atau UGM. Dalam cuitannya, Dr. Tifa heran dengan ijazah Jokowi yang hanya diperlihatkan selama 10 menit. Ia menyebut ijazah itu hanya diperlihatkan dalam jangka waktu yang pendek tanpa dilakukan apapun. Bahkan Tifa serta para pemerhati ijazah lainnya dilarang menyentuh dan merabanya. Dr. Tifa mengaku sempat meminta ijazah diperlihatkan di awal gelar perkara, namun saat itu ia justru mendapat penolakan dan ijazah baru ditunjukkan setelah 6 jam kegiatan berlangsung. Terkini Tifa menyebut sikap tersebut bertujuan untuk mempermainkan psikologis para pemerhati ijazah yang sudah kelelahan menantikan jalannya gelar perkara ini. Mantan Kabareskrim Komjen Pol Purnawirawan Susno 2G memberi hormat kepada Joko Widodo lantaran berani muncul di TV swasta nasional dan menegaskan bahwa ijazahnya asli. Selain itu, Susno juga menghargai keputusan Jokowi yang memilih untuk menunjukkan ijazahnya di pengadilan. Namun, Susno belum mengetahui apakah ijazah asli tersebut masih dipegang Jokowi atau sudah disita oleh penyidik. Pasalnya, menurut Susno untuk sampai ke proses pengadilan harus melalui proses di penyidik, lalu ke Jaksa Penuntut Umum, JPU, sehingga ijazah tersebut seharusnya sudah disita oleh penyidik. Susno 2G juga menjelaskan bahwa Roy Suryo CS harus membuktikan tuduhannya terkait ijazah Jokowi. Sementara itu, Jokowi juga harus menangkis tuduhan Roy Suryo itu dengan menunjukkan ijazah aslinya. Susno juga menilai Universitas Gadjah Mada, UGM, juga harus bersuara menyatakan bahwa misalnya ijazah saya digunakan oleh anak saya, UGM nggak perlu tahu, iya kan? Itu urusan hukum. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD lagi-lagi menyoroti kasus ijazah Presiden Joko Widodo yang hingga kini masih bergulir. Mahfud turut mengingatkan risiko hukum jika ijazah asli Joko Widodo atau Jokowi ini tak kunjung ditunjukkan di pengadilan. Mahfud menyatakan hakim sangat berhak untuk memutuskan soal pembuktian perkara keaslian ijazah Jokowi. Pernyataan itu disampaikan dalam YouTube pribadinya yang tayang pada Selasa 16 Desember. Menurutnya, dalam hukum dikenal prinsip siapa yang mendalilkan harus membuktikan. Ia menjelaskan prinsip itu berlaku dalam hukum perdata maupun pidana, meski dengan mekanisme yang berbeda. Mahfud menyatakan jaksa turut berperan dalam proses pembuktian
Sementara hakim harus bersikap tegas jika alat bukti tidak terpenuhi. Menurutnya sangat tidak adil jika seseorang langsung dituduh melakukan fitnah atau pencemaran nama baik tanpa menunjukkan ijazah asli yang menjadi objek perkara. Lantas Mahfud menyebut pemaksaan hukum tanpa pembuktian yang jelas dan terbuka berpotensi melanggar hak asasi manusia. Saya berharap UGM tidak usah komentari lagi, sudah bagus itu. Cukup ya? Bahwa dia sudah mengeluarkan ijazah itu. Soal sesudah di luar digunakan oleh siapa, saya tidak tahu. Kan tidak harus tahu juga. Misalnya nih saya, Mahfud, alumni UGM, misalnya ijazah saya digunakan oleh anak saya, UGM tidak perlu tahu. Iya kan? Itu urusan hukum. Ya. Kalau saya salah, saya tangkap dengan polisi, bukan UGM-nya yang dipersoalkan. Kami simpulkan tidak akan lagi mengemis-ngemis kepada saudara Joko Widodo untuk menunjukkan ijazahnya. Dr. Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa menilai penampilan ijazah mantan Presiden RI Joko Widodo dalam gelar perkara khusus, GPK, di Polda Metro Jaya sengaja diatur waktunya. Menurutnya, pelaksanaan GPK pada Senin, 15 Desember 2025, dilakukan dengan strategi behavioral intelligence atau pengelolaan situasi berbasis efek psikologis. GPK digelar dalam 2 sesi. Klaster pertama berlangsung pagi hari, sementara klaster kedua, yang diikuti Rai Suryo, Dr. Tifa, dan Rismon Hasiholan Sianipar, dilaksanakan siang hari dan mengalami keterlambatan hingga berjam-jam. Tifa menilai penundaan ini disengaja untuk menimbulkan kelelahan dan menurunkan kemampuan kognitif para tersangka klaster kedua yang berlatar akademisi. Ia menyebut praktik time effect digunakan agar muncul kelelahan, kejengkelan, dan cognitive overload, sehingga peserta diharapkan tidak mampu menganalisis dokumen secara mendalam. Puncaknya, ijazah Jokowi baru diperlihatkan sekitar pukul 23, saat mereka dianggap sudah lelah. Meski demikian, Tifa menegaskan strategi tersebut tidak berhasil. Ia mengklaim dirinya bersama Rai Suryo dan Rismon memiliki kemampuan foto memori, sehingga tetap mampu menangkap detail penting dari ijazah tersebut untuk dikaji lebih lanjut. 99% tetap meragukan bahwa itu adalah yang disebut ijazah asli. Kami akhirnya sama klaster satu tadi dipertunjukkan sebuah barang yang diklaim itu adalah ijazah asli, katanya ijazah analog dari orang yang namanya Jokowi. Saya harus berkata dengan terus terang, saya bukan hanya hobi komputer. Saya adalah seorang tukang potret sejak zaman analog. Saya memotret sejak zaman film seluloid. Dan saya bukan hanya bekerja di lapangan sebagai tukang potret. Saya adalah orang yang juga bekerja di kamar gelap. Jadi saya mengerti bagaimana komposisi kalau misalnya kita pakai pixel, kita pakai pengembang, film itu diposisi, kemudian cetak, kemudian kertas film apa, dan untuk pas foto yang tertempel di barang yang disebut ijazah itu, saya dengan lantang dan tegas mengatakan saya sangat ragu bahwa itu usia sudah lebih dari 20 tahun. Terlalu tajam, terlalu baru barang itu sebagai sebuah foto yang dicetak dengan kertas foto di tahun 80-an. Karena kertas foto di tahun 80 itu ada usianya. Bahkan ijazah dokter Rismon sendiri yang usianya baru sekitar 20 tahunan, tidak 23 tahun. Itu pun sudah mulai bergurau. Itu masih sangat tegas dan jelas. Kemudian alhamdulillahnya kami melihat, kami tetap tidak boleh memegang, kami tidak boleh merasakan. Padahal dia bilang, saya sudah merasakan. Kami tidak boleh megang, bahkan mengintip saja untuk melihat ketebalan kertasnya saja tidak boleh. Padahal itu penting sekali. Apalagi memotret, karena kami jauh. Dan tetap ada satu pertanyaan besar. Karena dalam yang disebut sebagai ijazah, ada sebuah goresan lagi, ada sebuah garis yang itu menurut saya tidak lazim untuk sebuah ijazah. Itu mungkin hasil dari printing atau printing baru. Ya. Kemudian ada lagi sini-sini yang kemudian kami pertanyakan logo kerjasama internet. Sepanjang yang saya tahu, warnanya meleset, tidak seperti warna logo yang bagus itu emas. Dan kalau sudah lebih dari 10 tahun atau 20 tahun, itu akan dalam bahasa Jawa istilahnya silakan bleber. Ya, bleber itu apa? Kemudian pecah mengembang. Karena tinta dulu tidak sebaik tinta sekarang. Ini tidak ada blebernya sama sekali. Jadi kayak reprint dengan kualitas tinta baru yang kemudian itu clear, Pak. Kemudian boleh kalau dikatakan, tapi kan ada tipis, ada watermark. Iya, tapi tipis sekali. Watermarknya tidak seperti watermark yang biasa ada di ijazah UGM.
Embossnya juga tidak. Saya mau memegang embossnya nggak boleh. Padahal kalau emboss yang kita pegang, kita akan bisa tutup emboss beneran atau iklan atau gambar seolah-olah emboss. Kan banyak itu. Segel-segel sekarang banyak yang bikin seolah-olah emboss, tapi tidak ada. Nah, kemudian nanti mungkin dokter pun akan menerangkan kalau ada juga emboss. Karena dalam ijazah itu juga kan ada dua tipe pencetakan. Logo dulu, baru tulisan, atau tulisan dulu, baru logo. Yang jelas, pada ijazah yang ditunjukkan tadi tetap berbeda dengan contoh atau perbandingan ijazah yang lain. Yang lainnya di sini adalah tulisan dulu, baru logo. Dan yang kami tadi lihat adalah logo dulu yang warnanya bukan emas, baru tulisan. Jadi sekali lagi dengan insya Allah dengan pengetahuan teknologi bukan hanya soal komputer dan forensik, ini juga pada ini kalau saya tukang potret, saya adalah ketua klub foto, ya, saya adalah ketua klub foto Publisia Foto Club di UGM tahun 90. Saya adalah wakil ketua FPSI, Federasi Perkumpulan Seni Foto Indonesia tahun 2000-an, di mana FPSI itu anggotanya ada klub foto yang lain. Darwis itu dulu anggota saya. Sekali lagi, Darwis Riyadi itu dulu anggota saya. Ya, dalam FPSI Federasi Perkumpulan Seni Foto Indonesia, yang saya dulu adalah wakil ketua umum dari Siswa Himpunan Seni Foto Amatir Jakarta. Jadi saya memotret dengan analog, saya mencetak dengan analog, dan saya sekali lagi tetap 99% tetap meragukan bahwa itu adalah yang disebut ijazah asli. Saya kira dari saya tentunya ini dulu. Ya. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD kembali mengomentari kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo dengan tersangka Roy Suryo CS. Ia mengingatkan agar penegakan hukum tidak dipaksakan karena berisiko melanggar hak asasi manusia atau HAM. Hal itu disampaikan Mahfud MD melalui podcast yang tayang di channel YouTube-nya pada Senin 15 Desember malam. Mulanya Mahfud MD menegaskan penentuan asli atau palsu suatu ijazah merupakan kewenangan pengadilan melalui pembuktian hukum fair dan terbuka. Yang mengatakan gelar perkara kasus ijazah Jokowi yang dilakukan Polda Metro Jaya sah-sah saja, namun apapun hasilnya perkara tersebut harus dilanjutkan ke tahap berikutnya. Pasalnya penilaian akhir disebut harus dilakukan dalam proses persidangan dengan pembuktian yang dapat diuji semua pihak. Mahfud juga mengkritisi pemahaman keliru soal beban pembuktian. Menurutnya dalam hukum pidana beban pembuktian tidak selalu sepihak. Jika seseorang dituduh memalsukan atau memfitnah sementara pihak yang dituduh memiliki dokumen asli, maka dokumen itu harus ditujukan. Mahfud juga menyoroti penerapan pasal-pasal dalam kasus tersebut yang menegaskan unsur pidana termasuk pencemaran nama baik, hasutan, ujaran kebencian, hingga keonaran harus dibuktikan secara ketat. Oleh sebab itu ia mengingatkan agar penegakan hukum tidak dipaksakan karena berisiko melanggar hak asasi manusia dan merusak wibawa hukum. Mahfud menilai perkara ini bukan hanya sekedar menyangkut individu, namun masa depan penegakan hukum di Indonesia. Pegiat media sosial Dr. Tifa menyatakan gelar perkara khusus ijazah Jokowi yang dilakukan polisi ini hanya permainan ilusi transparansi. Ia menyebut janji Jokowi untuk menunjukkan ijazah ke pengadilan diingkari dan memilih melalui Polda. Pernyataan itu disampaikan Dr. Tifa melalui cuitannya di media sosial X pada Selasa 16 Desember 2025. Dr. Tifa mengatakan dibukanya ijazah Jokowi di hadapan publik hanya akal-akalan Jokowi serta pihak-pihak terkait. Hal itu dimaksudkan untuk menutupi keaslian ijazah yang dikabarkan dikeluarkan Universitas Gadjah Mada atau UGM. Dalam cuitannya, Dr. Tifa heran dengan ijazah Jokowi yang hanya diperlihatkan selama 10 menit. Ia menyebut ijazah itu hanya diperlihatkan dalam jangka waktu yang pendek. Download Tribun X sekarang.